watch it go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Halo, nama saya Azara Kusuman Tias dan teman-teman saya ada Giska Milia, Nur Aini Safitri, dan Wafda Tunisa. Kami akan menjelaskan bab 3 dengan judul Akuntansi Ekuitas. Simak videonya baik-baik ya. Akuntansi ekuitas satuan kerja. Akuntansi atas ekuitas terjadi bersamaan dengan akuntansi atas transaksi belanja modal, penjualan aset tetap dan pembiayaan atau penerimaan dan pengeluaran, serta penyesuaian khususnya piutang, persediaan dan depresiasi. Karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. A. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. B. Klasifikasi ekuitas. Ekuitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, ekuitas. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah atau dikurang oleh surplus atau defisit LO dan perubahan lain-lain seperti koreksi hasil persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain. Ekuitas meliputi ekuitas dan surplus atau defisit LO. 2. Ekuitas saldo anggaran lebih. Ekuitas sal digunakan untuk mencatat laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan sal. Ekuitas sal terdiri dari estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, estimasi perubahan sal, dan surplus atau defisit LRA. Ekuitas untuk dikonsolidasikan. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi. Ekuitas untuk dikonsolidasikan mencakup RKPPKD atau rekening koran pejabat penatausahaan daerah. C. Dokumen sumber yang digunakan. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat perubahan ekuitas dana adalah: 1. SP2D, 2. Berita acara serah terima, 3. Laporan realisasi anggaran, 4. dan lain-lain. Pencatatan ekuitas dana satuan kerja. Jurnal untuk ekuitas. A. Restatement neraca. Penyajian kembali restatement adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang dilakukan penyajian kembali pada awal periode. Akun-akun yang perlu disajikan kembali adalah: 1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyelisihan piutang. 2. Beban dibayar di muka. Sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja. Apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. 3. Persediaan. Di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka, sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. 4. Investasi jangka panjang. Disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. 5. Aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 6. Aset tidak berwujud perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 7. Utang bunga perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo. 8. Pendapatan diterima di muka perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan. Yang terakhir, 9. Ekuitas perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda. Contoh transaksi. Satuan Kerja ABC memulai penerapan kebijakan akrual pada tahun 2019. Pada awal penerapannya, Satuan Kerja ABC harus menyesuaikan harga tetap pada akumulasi penyusutan. Dari hasil penghitungan diperoleh hasil akumulasi kendaraan 10 juta, akumulasi penyusutan gedung 125 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan 15 juta. Berikut jurnal transaksinya finansial. Ekuitas terletak di debit 150 juta, akumulasi kendaraan, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi peralatan terletak di kredit. Koreksi pada transaksi laporan yang sudah diterbitkan. Contoh transaksi. Pada tanggal 4 April 2018 terdapat biaya pemeliharaan 2.500.000 yang belum dibayar.
Atas temuan tersebut, bendahara pengeluaran membayar pada yang berhak. Pada saat itu, laporan keuangan sudah diterbitkan. Transaksi jurnal finansial ekuitas terdapat di debit, kas di bendahara pengeluaran di kredit. Jurnal realisasi anggaran belanja tak terduga di debit, perubahan saldo di kredit. C. Menutup akun perubahan saldo pada akun ekuitas. Contoh transaksi, pada akhir periode diketahui saldo perubahan saldo 125 juta di kredit. Jurnal transaksinya perubahan saldo di debit, ekuitas di kredit. D. Menutup defisit LO pada akun ekuitas. Contoh transaksi, pada akhir periode diketahui saldo defisit LO 245 juta di debit. Jurnal transaksinya ekuitas di debit, defisit LO di kredit. Yang kedua, jurnal untuk ekuitas saldo. Contoh transaksi, pada akhir periode diketahui saldo defisit LRA sebesar 175 juta di debit. Jurnal transaksinya ekuitas saldo di debit, defisit LRA di kredit. 3. Jurnal untuk RKPPKD. Jurnal untuk mencatat RKPPKD hanya digunakan untuk jurnal finansial. Yang pertama, penerimaan setoran pendapatan dari bendahara SKPD. Pencatatannya RKPPKD di debit, kas di bendahara penerimaan di kredit. Yang nomor 2, pengeluaran untuk belanja barang atau jasa atau pengajuan IP. Pencatatannya aset atau beban atau kas di bendahara pengeluaran di debit, RKPPKD di kredit. 2. Akuntansi ekuitas desa atau kelurahan. Yang pertama, pengertian ekuitas desa adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan desa. Yang kedua, yaitu pencatatan ekuitas desa. Setiap transaksi yang dicatat oleh ekuitas yaitu pada buku kas umum atau BKU, kemudian dibantu oleh buku pembantu ekuitas desa. Buku ekuitas adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana atau hibah yang mengalir ke desa. Seperti contoh, yaitu pada tanggal 3 Januari, pemerintahan desa Swanting menerima dana alokasi sebesar 40 juta. Apabila kita akan memasukkan pada kas umum, yang pertama, yaitu tanggal 1 Januari, memiliki saldo awal sebesar 10 juta. Kemudian ditambah dana alokasi sebesar 40 juta menjadi saldo akhir yaitu 50 juta. Yang kedua, apabila kita akan memasukkan pada buku ekuitas, yang pertama yaitu tanggal 1 Januari 2018 memiliki saldo awal 60 juta. Yang kedua, tanggal 3 Januari 2018 terdapat dana alokasi desa tahap pertama yaitu 40 juta. Wis mulai. Kas akun kas mencatat akun pendaftaran bendahara pengeluaran tradisional laporan anggaran dan laporan peserta harus menyesuaikan hal tetap pada akumulasi penyusunan. Contoh transaksi, satuan kerja ABC memulai penerapan kerja kedua. 6. Aset. 4. Investasi jangka panjang disajikan kembali bila metode piutang yang menampilkan finansial. Jumlah transaksi C.